Halo pecinta film, selamat datang di Studio Mini. Terima kasih telah mampir. Pertama, Mimin mau ucapin Happy New Year untuk semua. Akhirnya Mimin upload lagi setelah libur cukup lama, biar mengumpulkan energi baru buat rajin-rajin upload video lagi. Doain Mimin ya. So, please subscribe dan like-nya biar Mimin makin rajin. Oke, sekian curhatnya. So, ini episode 2 Blood Ride dengan judul Three Sick Brother. Di tiap episodenya tidak ada keterkaitan. Kalau kalian nonton acak pun is okay ya. Film ini menceritakan seorang lelaki bernama Eric. Ia baru saja keluar dari RSJ setelah 3 tahun dirawat. Eric memiliki 2 orang kakak laki-laki. Ada banyak pertentangan dan perbedaan di antara mereka. Tanpa berlama-lama, baiklah mari langsung saja kita simak alur ceritanya. By the way guys, jangan lupa cemilan kopi tehnya disiapin ya, biar lebih seru. Di awal kisah terlihat seorang pemuda yang bernama Eric yang akan menempati sebuah hunian di mana sang ibu telah mempersiapkan keperluan anaknya dengan sangat baik. Sang ibu masih agak ragu dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Namun tanpa menjawab sepatah kata pun, ia telah mengerti apa yang diinginkan anaknya. Sang ibu juga sempat berkata akan menjual sebuah pondok. Suatu ketika Eric melihat album lama. Di situ tertulis Pondok Kami. Di dalam foto terlihat 3 anak lelaki dan 1 orang dewasa, yang bisa kita asumsikan bahwa ini adalah foto ia bersama ayah dan kedua saudaranya. Bel rumah berbunyi dan terlihat 2 orang lelaki masuk, yang ternyata mereka adalah kakak-kakaknya. Yang satu bernama Otto, yang satu lagi bernama George. Di sini diketahui Eric baru keluar dari RSJ setelah 3 tahun dirawat. George mengajak mereka untuk minum-minum. Eric menolak secara halus. Ia berkata dokter menyuruhnya untuk menghindari situasi yang dapat memicu pusat tekanan otak seperti suara keras atau gerakan secara tiba-tiba. Namun kakak-kakaknya malah sengaja dan meledeknya. George dan Otto terus memaksa untuk dapat minum-minum bersama di pondok sebelum pondok itu dijual. Akhirnya Eric luluh dan mereka pun segera mengendarai mobil untuk menuju ke pondok. Di tengah perjalanan mereka berhenti untuk membeli bekal makanan. Saat ia melihat dirinya sendiri di dalam kaca, ia sempat terkejut. Ya, mungkin baru nyadar kalau dia babang ganteng. Sampai kasir aja ngelirik terus dan senyum-senyum sendiri juga ngelihatnya. Saat kembali ke mobil, tiba-tiba seorang gadis bernama Monica mengejutkan Eric. Wanita ini tadinya hanya ingin menumpang, namun ternyata ditawari 2 babang ini untuk ikut mereka berpesta ria di pondok. Eric yang sudah 3 tahun tidak bertemu dengan wanita terlihat agak kagok. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Monica dengan sadar dan sukarela masuk ke sarang penyamun. Sampailah mereka di pondok. Dulu mereka sering datang bersama saat ayahnya masih hidup. Monica yang masih kuliah jurusan psikolog melihat adanya hubungan yang tidak baik antara ketiga kakak beradik ini dengan sang ayah dari percakapan mereka. Mereka sangat menikmati hari itu. Namun belum lama acara dimulai, Monica melihat Otto yang menari seperti itu tanpa basa-basi bertanya, apakah Otto memiliki semacam gangguan jiwa? Otto yang tersinggung tiba-tiba berhenti dan dengan kesal juga marah menatap Monica dan malah mengungkit bahwa Eric lah yang dulu pernah mengalami gangguan jiwa dan hal ini pun diiyakan oleh Eric. Monica yang udah ngerasa gak enak hati pun berdalih ingin ke toilet. George menyuruh Eric untuk menaklukkan Monica. Saat Eric dan Monica sedang ngobrol, George dan Otto menguping. Otto sambil mengasah pisau yang entah mau dipakai untuk apa. Monica yang dari tadi dengan bangga bilang kalau dia itu psikolog dan tahu kalau misal suasana di suatu ruangan gak enak, pasti dia udah pergi dari tadi. Tapi buktinya dia masih di sini. Monica kelihatannya juga udah mulai melancarkan rayuannya ke Eric. Dia malah bertanya hubungan Eric dengan ayahnya. Eric terlihat agak tidak nyaman, namun tetap menjelaskan bahwa sang ayah adalah bajingan besar. Monica masih saja bertanya bagaimana ayah Eric bisa meninggal. Eric mengalihkan perbincangan dengan menawari minuman. Di scene lain, sang ibu telah pulang bekerja dan langsung mencari-cari Eric. Ia terkejut melihat album yang terbuka dan merasakan kekhawatiran yang sangat besar. Kembali ke pondok, Monica yang masih kepo nanyain apa hubungan kematian ayahnya dengan Eric yang masuk RSJ. George menjelaskan bahwa ayah mereka tidak layak hidup dan Eric lah yang bertindak. Nah loh. Monica terkejut dan tidak percaya bahwa Eric yang membunuh ayahnya. Tapi George malah terlihat emosi. Monica yang udah ngerasa gak enak dengan situasi ini nyari alasan kalau dia punya janji di kota. Dia meminta Eric untuk nganterin ke jalan utama. Eric kesal ke George dan berniat nganterin Monica. Namun kemalangan Monica pun tak terelakkan. George menahan Eric, Monica pun diikat oleh Otto.
Terdengar deringan telepon dari HP Erik yang ternyata dari sang ibu. Otto seperti orang yang kehilangan akal langsung membanting HP. Erik pun dipentung pakai botol sama si George tanpa rasa kasihan. Di sini terkuak ternyata Erik masuk RSJ dan mengakui telah membunuh ayahnya adalah karena untuk menutupi kejahatan pelaku sesungguhnya yang ternyata itu adalah George dan Otto. Sang ibu yang panik langsung mengendarai mobilnya mencari Erik. Ia hanya menduga bahwa Erik akan ke pondok setelah melihat album yang terbuka tadi. Di SPBU ia bertanya sama si kasir yang tadi ketemu Erik. Si ibu pun makin dibuat panik waktu kasir bilang Erik ke pondok sama saudara-saudaranya. Otto bersiap dengan pisau di tangan. Erik yang bercucuran darah berusaha bangun dan menghentikan mereka. Otto takut Monica akan melaporkan mereka, namun Erik berusaha meyakinkan Monica tidak akan melaporkan mereka sambil meminta pisau dari tangan Otto. Otto pun memberikan pisau itu pada Erik. Namun George selaku kakak tertua merebut pisau itu dan berkata bahwa ia yang memerintah. Otto disuruh oleh George untuk membunuh Monica dan malang nasibnya ia pun harus tewas di tangan Otto. Erik hanya bisa melihat dan terdiam. Ibunya telah sampai ke pondok. Erik yang masih berlumuran darah dan tidak memakai baju membukakan pintu untuk ibunya. Erik berkata George dan Otto yang melakukan pembunuhan itu. Namun hal yang sangat mengejutkan pun diungkapkan oleh sang ibu. Ia berkata bahwa George dan Otto tidak nyata. Mereka pun masuk bersama dan... Ya, itulah mengapa Erik masuk RSJ. Ia berhalusinasi. Namun Erik yang belum sadar mengatakan bahwa George dan Otto lah yang membunuh ayah mereka. Namun yang mengejutkan lagi ternyata sang ayah masih hidup dan tidak ada yang membunuhnya. Ayahnya lah yang pergi meninggalkan mereka. Setelah disadarkan ibunya, inilah yang terjadi sesungguhnya. Semua yang ia kira George dan Otto perbuat ternyata semua adalah ulah dirinya sendiri dan di sini tak ada yang tersakiti. Sang ibu membawa Erik pulang, namun sebelum itu ibu berhenti di SPBU dan mengembalikan plang yang bergambar wanita. Saat ibunya pergi, Erik kembali berhalusinasi dan melihat George dan Otto yang ingin membakar seorang gadis. Kali ini kejadian tersebut benar-benar terjadi. Erik membakar wanita itu dan terjadilah ledakan di SPBU. The end. Nah, gimana pendapat kalian tentang film ini? Apakah ini yang disebut bipolar atau orang dengan gangguan kepribadian ganda? Kalau kalian ada yang mengerti, tolong komen di bawah ya. Film pendek ini cukup membuat penasaran dengan plot twist yang epik ya. Mimin awalnya nggak nyangka kalau George dan Otto itu ternyata nggak nyata karena foto di awal yang dilihat Erik memang ada 3 anak laki-laki kan. Apa kalian dari awal sudah bisa menebak cerita ini atau kayak Mimin kaget juga dengan akhir ceritanya? Baiklah, sekian alur cerita film Blood Red episode 2. Nantikan episode 3-nya ya. See you on the next video. Ciao!